tasawuf. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ghazali beliau mengatakan dan menyebut 3 derajat di dalam tawakal atau tawakul. Ada 3 derajat di dalam tawakal. Yang pertama, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seseorang itu menyerahkan perkaranya kepada pengacara yang sepenuhnya dipercayakan menanganinya dan menenangkannya. Yang pertama ini adalah seseorang memiliki dalam suatu masalah, dan dalam suatu permasalahan yang berhubungan dengan hukum, maka yang diperlukan adalah pengacara ketika berbicara tentang hukum negara. Kalau ketika berbicara tentang hukum agama, maka penyerahannya adalah kepada ulama. Maka ketika seseorang itu melakukan dalam suatu penyerahan kepada pengacara, akan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak percayakan kepada Allah dalam hidup kita 100%, tapi kepada makhluk kita serahkan. Kita tidak yakin bahwasanya Allah akan memberikan suatu kemenangan bagi kita semuanya, ya, memberikan suatu kesuksesan dunia dan di akhirat. Sementara kemenangan makhluk kita yakini. Padahal Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran dengan kata menang. Qad aflahal mu'minun. Ya, sungguh telah menang orang-orang mukmin itu. Nah, di antara kemenangan yang mereka lakukan adalah di dalam solat mereka pun khusyuk. Ya, mereka pun memang betul menghadapkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, derajat yang pertama. Sekarang kira-kira kita masuk pada derajat yang pertama apa tidak? Kalau andaikan memang sudah masuk kepada derajat yang pertama, maka kita sudah bagian orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika saya berbicara menyebutkan tentang seorang makhluk yang percaya kepada pengacara, ya, dengan kepercayaan 100%, dan kemudian dia bakal memenangkannya, ini adalah suatu ibarat. Suatu ibarat. Kalau dia melakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dirinya dipercayakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti ada kemenangan bagi dirinya karena dia yakin yang menenangkan dia dan memberikan jalan baginya Sang Maha Pemenang, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka ia sudah masuk dalam bagian tawakal pada derajat yang pertama. Ya. Tawakal pada derajat yang pertama. Kalau kata Syekh Mutawali Sya'rawi,
seorang ulama ahli tafsir Mesir, ya, beliau mengatakan, ketika engkau berada di atas pesawat, engkau dalam keadaan tenang, ya, engkau dalam keadaan tenang, dan engkau dalam keadaan begitu percaya dan yakin. Siapa yang kita percaya dan yakin pada saat itu? Pilot. Dalam pesawat siapa? Pilot yang bawa pesawat itu, ya. Percayanya kita dengan pilot itu, ya. Tapi kenapa kita tidak bisa mengendalikan kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal? Sementara kepada seorang pilot saja kita naik pesawat, kita percaya dengannya. Padahal kita tak tahu pesawat itu bagus, kita ada pilotnya siapa, tak pernah nengok. Tapi kenapa kita percaya? Pilot sebelum antum dibawa ke dalam pesawat, tidak ada pilot itu memperkenalkan diri dulu. Ini saya, kata dia. Sehingga antum tidak tahu siapa yang jadi pilot. Ibaratkan kalau dia memberutkan macam apa pun di dalam tuh, kita tak tahu. Tapi kita yakin dan percaya pada saat itu. Keselamatan akan kita terima, akan kita rasakan. Padahal seseorang yang tidak kita kenal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala yang memegang dalam manfaat dan bahaya tidak kita percaya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala kita rasakan diri kita bimbang kepadanya, sementara semuanya adalah biyadihil mulk, semuanya ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dalam genggaman kerajaan Allah Subhanahu wa taala, dalam kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menyerahkan dirinya kepada Allah ibarat seorang bayi menyerahkan diri kepada ibu. Menyerahkan dirinya kepada Allah diibaratkan seorang bayi menyerahkan dirinya kepada seorang ibu. Ayuhal jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang bayi? Bagaimana seorang bayi? Apapun 100% yang dia serahkan adalah kepada ibu. Ya. Ketika dia nangis di malam hari, jam 1 malam dia bangun, ya, penyerahan dirinya yang dicarinya siapa? Ibu. Ya. Seorang ibu sadar bahwasanya ia memerlukan susu. Ya. Sehingga rasa seorang ibu itu lebih kuat. Tidak ada yang ibu membiarkan anaknya nangis dari malam sampai subuh, dia tidak sadar-sadar, itu tidak ada. Itu mungkin bisa, Pak. Kalau kita mungkin bisa. Ya. Karena saya sendiri pernah merasakan. Saya baring samping anak saya, istri saya pergi belanja, tahu-tahu sampai istri saya balik di gedor baru saya sadar, tahu anak saya dah nangis dah. Tidak sadar itu, Pak. Karena memang nurani kita dengan seorang wanita kepada anaknya itu beda. Sehingga jangan heran kalau ditinggal seorang anak, wanita itu masanya lebih lama dibandingkan seorang suami. Ya. Karena rasa mereka. Dan bayi itu pun sudah menyerahkan secara utuh kepada ibunya. Yakinnya dia kepada ibunya. Ya. Jadi tidak ada suatu keraguan yang membuatnya untuk bersandar kepada ibu kecuali akan memenuhi dari apa yang ia inginkan. Ya. Itu tawakal yang kedua diibaratkan. Maka seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala diibaratkan seperti bayi bertawakal kepada ibunya, dan seorang ibunya pasti akan merasakan, ya, atau menjalani atau bergerak cepat ketika seorang bayi itu memerlukannya. Begitu juga Allah, ya.
Ketika seorang makhluk yang bertawakal kepada Allah, dia serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu lebih bergerak cepat daripada bergeraknya seorang ibu kepada anaknya untuk membantu, mempermudah, memberikan jalan keluar kepada hambanya. Lalu kenapa kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Dari dalam perut ibu itu kita sudah diajar untuk tawakal. Diajar untuk tawakal. Dari dalam perut ibu itu udah. Kita digerakkan di dalam perut dengan tanpa melihat siapa yang ada di luar kita. Dan bergeraknya kita di dalam perut, kita tidak tahu bagaimana wajah ayah kita, bagaimana wajah ibu kita, bagaimana kehidupan kita di dalam keadaan dunia. Dan seorang ibu pun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak tahu bagaimana keadaan bayi yang ada di dalam perutnya ini, ya. Sekarang saja makin perkembangan zaman ini kadang makin kurangnya keyakinan kita kepada Allah. Kalau zaman dulu kan keyakinan mereka memang tinggi. Kita bicara jangan jauh lah. Anak zaman sekarang banyak keluarga berencana. 2 anak cukup. Kalau udah punya anak 3 itu terkejut. Ya. Saya berapa kali orang nanya saya, Ustaz anak berapa? 5 anak saya. Allah, banyak Ustaz. Terkejut ya. Saya bilang masih mau nambah 5 lagi biar 10. Ya. Orang dulu tak ada mikirnya. Padahal kalau kita lihat kesejahteraan ekonomi sekarang ini lebih hebat daripada dulu. Kan? Sekarang ini lebih hebat daripada dulu. Peluang kerja untuk mencari ekonomi itu sekarang lebih terbuka daripada dulu. Ya. Tapi kenapa keyakinan orang tua dulu luar biasa? Mereka beryakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengandung dalam perut mereka, mereka yakin walaupun mereka tidak melihat apa yang ada di dalam perut ini, tapi mereka yakin bahwasanya mereka mempunyai Allah yang menjaga di dalam perut ini. Ya, Allah yang menjaga dalam perut ini. Kalau sekarang kita kan ya Allah, wanita dia yang minta periksa, ya, minta periksa dulu jenis kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan. Dulu luar biasa batin mereka. Begitu dipegangnya perut tuh, oh ibu ini laki anaknya bu. Padahal enggak ada terpesa-pesa, ya kan? Ada lagi sekarang ya Allah, pemeriksaan yang langsung keluar muka bayi kita itu macam mana? Keluar. Ya. Kita sekarang ini serba rasa ketakutan. Rasa ketakutan kepada suatu hal yang menghalangi kita akan dunia. Padahal mereka dahulu yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Rezeki mereka telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin mereka akan hal itu. Dan kemudian yang ketiga adalah ini derajat yang paling tinggi. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ibaratkan jenazah di tengah petugas yang memandikannya. Kalau dah diibaratkan jenazah, itu dah tak bergerak dah. Ya. Kalau yang pertama misalnya diibaratkan daripada ya seseorang yang mempercayakan kepada pengacara masih bisa berubah-ubah. Masih bisa berubah. Ketika suatu saat mungkin sang pengacara datang, sikit-sikit dana, sikit-sikit duit, sikit-sikit ini lalu berubah. Jadi nampaknya bukan tujuan bantu saya ini, duit nampak dicari ini. Berubah. Ya. Kadang seseorang yang melakukan tawakal yang pertama, mereka menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang rasa penyerahan itu juga berubah. Ya. Disandarkan dirinya kepada makhluk. Ya. Yang kedua juga demikian, derajat yang di tengah ini, ya.
seorang anak kepada ibunya, ya, suatu saat mungkin akan berubah. Seorang anak yang sudah berserah secara totalitas kepada ibunya, dan ternyata penyerahan kepada harapan anak seorang ibu kadang tidak terlaksana. Ada kalanya ibunya berada di dapur, anaknya dalam keadaan menangis, sang ibu tidak bergerak cepat untuk menolong anaknya, untuk memberikan susu kepada anaknya. Kadang seorang ibu akan mengatakan, alang-alang, biarkan saya ni masak lo, nangis ya do puas-puas, nanti baru emak susu kan. Ya kan? Ternyata tempat penyerahan seorang bayi kepada ibunya pun terkadang mengalami suatu kekecewaan. Tapi kalau diibaratkan seorang jenazah menyerahkan kepada orang yang mandikannya, ini udah totalitas. Ini udah derajat tertinggi. Jenazah bapak ibu mau bergerak apa gini? Tidak bisa. Secara total dia udah nyerahkan. Sebagaimana dia dalam keadaan hidup, dia dalam keadaan sadar, dia akan mandi bersih, dia akan wangikan badannya, dia akan mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuhnya. Maka pada saat dia dalam keadaan sudah menjadi jenazah, maka ia yakini kepada orang yang memandikan jenazah itu akan mewangikan dirinya, akan menghilangkan kotoran yang ada pada tubuhnya. Yakin dia, seyakin-yakinnya. Maka disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah bertawakallah kalian jika kalian beriman. Bertawakallah kepada Allah jika kalian beriman, ya. Dan tidak akan mungkin seorang itu akan bertawakal kalau mereka tidak memiliki iman. Wa 'alallah falyatawakkalul mutawakkilun. Bertawakallah kepada Allah, ya. Dan hanya kepada Allah orang-orang tawakal itu bertawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dalam ayat yang lain, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Dalam ayat yang lain, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Ini maksudnya adalah a'zam bimaqam mausum bimahabbatillahi ta'ala. Inilah paling agungnya makam kedudukan seseorang dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki, ya, tawakal atau penyerahan dirinya kepada Allah, maka dia yakin jaminan kecukupan pada dirinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, cuma kadang kita ini separuh-separuh. Dan kata tawakal tapi ragu juga. Ya. Tawakal ragu juga. Kalau orang yang tawakal kepada Allah, dia tidak akan sibuk dengan melihat rezeki yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Karena rezeki ini tidak bisa dilihat dengan pekerjaan seseorang. Tidak bisa. Kadang makhluk itu mengukur, tapi ukuran Allah itu beda. Ukuran Allah itu beda. Ya. Kadang makhluk itu mengukur. Si fulan ini macam mana ya? Dia bisa punya ini, bisa punya ini, bisa punya ini. Padahal kalau nengokkan kerja tak ada pula. Tidur sama, ibadahnya sama. Malah justru dia lebih jarang keluar nampak ni. Apa ya kerja ini ni? Langsung setan kita kadang masuk. Fikir jangan dia kerja haram kali ni, begini kali ni, begini kali ni. Belum tak kita nengok depan mata bah. Belum kita nengok depan mata. Tapi setan dah masuk dulu pikiran. Ya. Kadang suatu keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu kita tidak tahu. Dengan berbagai macam cara, kalau Allah menginginkannya, Allah cukupkan. Allah cukupkan malabisahu, pakaiannya. Ya, Allah cukupkan. Apa
apalagi yang ingin dia ingini dalam kehidupannya, Allah akan berikan dalam suatu kecukupan. Ya. Yang penting dalam kehidupan dunia ini adalah rasa cukup. Kalau udah Allah berikan kita rasa kecukupan, ya, maka sedikit sekalipun yang diberikan oleh Allah pasti akan menanamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dengan syarat kalau kita sudah bertawakal kepada Allah, jangan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pertuhankan kepada selain Allah. Kita dah minta nih kepada Allah nih, ya. Innal ladzina tad'una min dunillah. Siapa yang berdoa, orang-orang yang bersungguhnya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, ya, berarti dia telah menghambakan dirinya kepada hamba tersebut. Nauzubillah min dzalik. Ya, sedangkan selain Allah itu la yamlikuna lakum rizqan. Tak punya apa-apa dari rezeki itu, tak punya. Dia juga menyandarkan dirinya kepada Allah. Fabtaghu 'indallahi ar-rizq wa'budu. Maka carilah di sisi Allah rezeki itu dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah. Allah dah beri solusi dua hal. Ya. Dua hal yang diberikan oleh Allah di dalam Quran untuk, ya, mengalirkan di hadapan kita daripada rezeki itu sendiri. Apa? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah dirimu, keluargamu untuk melakukan sholat dan sabarlah atasnya. Ya. Sabarlah atasnya. Jadi ketika kita sudah melakukan ibadah kepada Allah, kita perhatikan keluarga kita, bagaimana ibadah mereka kepada Allah. Ya. Salah satu jalan untuk mendatangkan rezeki ini sholat. Sholat itu salah satu jalan. Kalau kita hanya sholat, tapi anak kita tidak sholat, keluarga kita tidak sholat, istri kita tidak sholat, sekalipun rezeki yang kita dapat itu tetap kita raih, tapi Allah akan cabut keberkahannya itu dengan sesuatu yang tidak kita sangka. Keberkahannya itu hilang. Ya. Di sini perlunya ayuhal jamaah. Nah, ketika antum sudah melakukan ibadatus shalah, kemudian anak antum sudah diperintahkan untuk melakukan sholat, kemudian istri sudah diperintahkan untuk melakukan sholat, maka insya Allah Allah akan memberikan kepada kita rezeki. Sehingga nahnu narzuquka, kami memberikan kepadamu rezeki dan kami tidak minta rezeki denganmu, kata Allah. Allah tidak pernah minta rezeki dengan kita. Ya, walaupun seluruh manusia, kata Nabi Muhammad, seluruh makhluk mereka beribadah kepada Allah, tidak ada yang maksiat kepada Allah. Allah tetap pada posisinya. Walaupun semua makhluk ini bermaksiat kepada Allah, mereka tidak menjalankan perintah Allah, Allah tetap pada posisinya. Ini bukan sama dengan posisi makhluk. Kalau posisi kita sebagai makhluk, semakin banyak orang-orang yang mempercayai dia, maka dia ratingnya makin naik atas. Makin banyak orang tidak percaya, maka akan jatuh. Yang berimbang ada atas dan bawah ini adalah makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap pada kedudukannya. Mau kita semuanya ahli maksiat, Allah tetap pada kedudukannya. Nah, maka di sini menyadarkan kepada kita bahwasanya Allah tidak butuh kita, tapi kita yang perlu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ucapkan, kapanpun kita melakukan ibadatus shalah, tidak terlepas dengan ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon daripada pertolongan. Yang dapat menghilangkan tawakal, antum ingat baik-baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, sesuatu yang dapat menghilangkan 70.000 orang
masuk surga tanpa hisab, kata Nabi Muhammad. Ada 70 orang masuk surga tanpa hisab. Yang paling sakit kita ini nanti adalah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dihisab oleh Allah. Dalam masa hisab itu bukan sesaat. Dalam masa hisab itu begitu lama. Manusia menunggu saat-saat hisab pada saat itu. Mereka panas, mereka tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan amalan mereka. Ada yang tenggelam dengan sebatas kakinya, ada yang sebatas daripada pinggangnya, ada yang sebatas daripada bahunya. Dan mereka minta dipercepat hisab. Dan kapankah hisab itu dipercepat? Ketika datangnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah berdoa kepada Allah, cepatkanlah hisab hambamu ya Allah. Pada saat itu hisab pun dipercepat. Ya. Dan Allah ketika menghisab itu, makhluk yang lain tidak ada yang tahu. Hanya Allah dan kita ya. Jadi aib kita yang kita lakukan di dunia ini akan dihisab oleh Allah di akhirat. Itu hamba-hamba yang lain tidak ada yang tahu. Kalau andai kata Allah saja menutup daripada aib hambanya, kenapa hamba sesama hamba tidak pandai menutup aib? Ya. Maka kemudian ketika Allah menghisab seorang hamba seperti itu, ada seseorang yang malu, dia berdiri dengan amalnya yang tidak nampak orang lain nih, dengan catatannya ya, tidak nampak orang lain nih, tapi dia merasakan malu dengan jeleknya amalnya. Dia pun letak di belakang dan tidak kembali lagi tangannya untuk ke depan, maka di belakang ujung-ujungnya melihat. Allah udah tutup aib seorang hamba, maka seorang hamba harus menutup daripada aib hamba yang lain. Ya Allah, seorang yang masuk surga tanpa hisab, nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nikmat. Wa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang diberikan oleh Allah hisab sebelah kanan, maka hisabnya mudah. Ya, ada 70.000 orang nanti yang akan merasakannya. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ini doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Setiap antum setelah sholat bisa baca Allahumma hasibni hisaban yasira. Nah, ya, itu Allahumma hasibni hisaban yasira. Yang pertama siapa? Orang yang tidak mempercayai, orang yang ahli mantra, maka dia akan masuk surganya Allah tanpa hisab. Ya. Dan tidak percaya. Hanya yakin kepada Allah. Lalu bagaimana saya minta kepada seseorang untuk membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala di air, kemudian saya kasihkan kepada anak saya, boleh apa tidak? Boleh. Akan tetapi ketika antum menjadikan sebab daripada makhluk itu yang merubah anak antum, yang menyembuhkan anak antum, maka di situ sama masuk dalam golongan hadis ini. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Saya bacakan air ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian antum minum. Setelah itu, lalu sehat. Boleh enggak? Boleh, enggak masalah. Boleh enggak masalah. Tapi ingat, jangan yakinnya antum kepada anak. Yakinnya antum bahwasanya ini Allah memberikan, adapun saya sebab saya. Dan ini pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan membaca ayat-ayat Al-Quran untuk mengobati daripada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah dilakukan Nabi, sehingga ada ayat ruqyah, ayat-ayat masalah ruqyah. Ya,
Tapi kalau kita sudah melakukan akan hal ini, yang merasakan dan menimbulkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dicampur adukkan dengan yang lain. Ya. Jangan dicampur adukkan dengan yang lain. Kita yakin ayat Allah misalnya. Yakin dengan ayat Allah untuk sebagai penjaga daripada rumah saya misalnya. Lalu kita baca ayatul kursi, setelah itu kita ulangi wala yauduhu wala yauduhu wala yauduhu. Kita ulangi 7 kali, hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Udah. Yang ini lebih meyakinkan kita kepada Allah, tidak berubah dengan keyakinan daripada kita mencari mantra-mantra. Ya. Yang Jawa misalnya, baca juga ada ayat kursi. Nanti ujung-ujung mulai bahasa apa? Namanya ajaran kejawenan mulai diikuti. Dan yang separang bumi, parang rezeki, marang siro, saanak putus, lawase, siri, insun, percaya, jogo, karas, oma, iki, siro, insun, wanti. Nah, saya dulu pernah belajar ini. Dalam hati saya ngapa ke saya jadi ngamalkan macam ini model ini. Ya. Amalan kejawenan, hati-hati. Hilang yakin kita kepada Allah. Tawakal itu paling tingginya ilmu. Tawakal itu. Sehebat apapun ilmu manusia ya, yang ada di muka bumi ini dengan kesaktian yang membuat antum keheran-heranan. Padahal tawakal itu paling tingginya ilmu. Habibana Rizik. Ya, Syihab. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat. Allah mudahkan dari segala urusan beliau. InsyaAllah. Ya. Beliau pernah diundang di suatu daerah penyembah Nyi Roro Kidul. Itu daerah khusus perdukunan. Daerah khusus perdukunan. Diundang. Sebelum beliau ceramah, berapa hari sebelumnya beliau masuk rumah sakit, tidak bergerak. Ya, masuk rumah sakit. Padahal beliau akan ada jadwal ceramah di tempat kampungnya para dukun itu. Ceramah. Coba antum lihat. Ya. Tidak pernah kita lihat beliau itu mengamalkan suatu yang begitu dahsyat sehari dari pagi sampai malam berzikir ya untuk melawan dah. Ya. Bahkan beliau kesehariannya sibuk dalam dakwah. Begitu di Indonesia. Tanya yang dekat sama beliau, mana Abah Ishaq, apa saja. Tanya yang biasa sama beliau. Yang mungkin Pak Haji, Firman, begitu beliau datang. Tidak ada ngomong, duduk biasa. Ya. Waktu sholat, ya sholat. Subhanallah. Begitu satu hari sebelum ya Habib, kita ini masuk di kampung para dukun yang ahli syirik semua. Mereka penyembah Nyi Roro Kidul. Langsung dipasangnya sorban hijau. Yuk kita pergi ke sana sama. Padahal awalnya tidak bergerak. Langsung pergi. Begitu mendengarkan sebut ini kampungnya para dukun, tinggi yakin beliau kepada Allah. Tawakalnya beliau nih. Kemudian dalam ceramah sampai sekarang tidak tahu sudah dihapus belum, ada rekaman beliau ceramah. Rekaman beliau ceramah. Wahai para dukun yang ada di tempat ini, kumpul kalian semua, lawan saya sendirian. Ya Allah. Coba antum, pergi ke Tapang. Pergi ke Tapang antum pergi, dukun-dukun sini lawan saya. Balik hilang kau biar. Lihat nih, yakinnya beliau itu kepada Allah. Ya. Yakinnya tuh. Setelah selesai ceramah beliau nanya, mana tempat yang jadikan sesembahan mereka itu? Ada di tepi pantai. Pergi beliau, dihancurkan oleh beliau sendiri. Dihancurkan beliau. Marah semua para dukun di situ. Maka mereka pun menerima kabar, ya dalam ilmu mereka lah, Nyi Roro Kidul datang. Ya jangan kau lawan itu. Saya saja tidak mampu apalagi kalian semua mau melawannya. Udah. Iyalah tempat dia dihancurkan. Ini yakinnya kepada Allah. Dalam kisah
Al-Habib Umar bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar. Ya. Beliau ceramah di Afrika. Singa yang paling garang itu kan singa Afrika. Ya. Dia punya bulu Masya Allah. Tengok muka ya sekarang. Singa Afrika itu. Waktu itu tengah malam mau jalan. Mau jalan. Kata polisi hutan, wahai Habib, tidak bisa jalan ini. Ini singa lagi cari mangsanya. Ini singa lagi cari mangsanya. Tengah malam begini. Sementara besok tidak terkejar. Beliau mau dakwah lagi. Ya. Dan jalan satu-satunya untuk melepas masuk di tempat dakwah beliau di kampung itulah. Bapak Umar teman dong sebentar, tidak. Saya harus jalan malam ini. Ya udah, kata polisi itu, pokoknya di luar tanggung jawab kami. Ya enggak apa-apa, jalan. Subhanallah, di tengah-tengah hutan betul-betul apa yang disebut itu terjadi. Singa Afrika pun datang ke mobil itu. Saya begitu membaca dalam kisah ini, ya Allah, andaikan saya ada di situ, entah macam mana ya bergegar. Di saat singa itu merapat ke mobil itu, Habib Umar bilang ke sopir itu apa? Buka kacanya. Beb, singa beb. Buka kacanya, enggak apa-apa. Udah jangan, nanti bahaya nih. Enggak apa-apa, kacanya dibuka. Sang sopir pun buka. Subhanallah. Beliau mengatakan singkat saja, kami adalah tamunya Rasulullah, ya, yang ingin menyampaikan dakwah. Kami ini tamunya Rasulullah. Udah, langsung dikasihnya pisang. Habis itu singa itu lari. Bayangkan, yang biasa ditundukkan dengan jasad manusia, dengan pisang, lalu selesai itu singa itu. Ya, saya tidak tahu. Kalau Bang Ipan ngawan saya pas terjadi macam ini, saya suruh buka kaca nih, dia kira dibuka kata. Ya, ini kenapa? Yakinnya beliau kepada Allah itu, berserahnya kepada Allah. Ketika jalan dakwah, ini Allah yang nolong ini. Ketika jalan dakwah, apapun yang terjadi, Allah bersama kita gitu. Aina ma kuntum wa huwa ma'akum. Di berada ke mana pun kita, Allah itu tidak akan lari daripada hambanya. Allah akan selalu membantu dan menolong dari hambanya. Inilah rasa tawakal yang mereka miliki. Jadi ayuhal jamaah, bersihkan dari keyakinan antum yang dapat menghilangkan keyakinan kepada Allah. Ya, keyakinan makhluk ini dihilangkan. Ada orang yang hebat dengan ilmu perdukunannya, sehebat-hebat sekalipun, ya, antum tetap yakin bahwasanya tidak bergerak sesuatu itu kecuali dengan izin Allah. Tidak akan terjadi sesuatu itu kecuali izin Allah. Yakinkan kepada Allah. Mereka, ya, para contoh kita semuanya memegang hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah kena sihir. Nama penyihirnya orang Yahudi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Namanya Labid al-A'sam. Nama penyihirnya Labid al-A'sam. Disihirnya melalui rambut Nabi Muhammad. Jadi diambilnya rambut Rasulullah, dipintalnya sampai 11 kali ikatan. Nabi Muhammad tidak bergerak. Tidak bergerak Rasulullah. Tapi ketika tidak bergeraknya, sama sekali tidak ada keluhan Nabi Muhammad. Karena beliau yakin Allah itu pasti akan membantu beliau. Allah itu akan membantu beliau. Maka turunlah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ketika dibacakan satu ayat, lepas satu ikatan. Ayat kedua, lepas satu ikatan. Sampai Al-Falaq dan An-Nas itu berjumlah 11 ikatan. Ketika selesai minal jinnati wan nas, maka 11 ikatan ini lepas. Sehingga menjadi sunnah bagi antum sebelum tidur, bacalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Untuk menghindari daripada gangguan syaitan atau gangguan sihir ini. Ya. Ini hikmahnya untuk umatnya. Kalau tidak itu terjadi kepada Rasulullah, maka tidak menjadikan suatu amalan bagi kita. Itu hikmah bagi umat-umatnya. Nah, kemudian yang kedua, tidak meramalkan yang buruk-buruk.
Tidak pernah mengamalkan sesuatu yang buruk-buruk, yang baik-baik ya. Itu namanya firasah. Kalau yang baik itu firasah. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru ya binurillah. Hati-hati dengan firasatnya orang mukmin. Dia melihat itu dengan penglihatan Allah, dengan cahaya. Ya, sehingga batin mereka dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jangan kita meramal buruk-buruk, jangan kita suka nebak orang dengan buruk-buruk. Anak aku nengok ente nih 20 tahun masih melarat nampak hidup ente nih. Susah nampak nih. Karena anak nengok dari tanda-tanda ente nih. Tengok lo tangan ente nih. Anak tengok dari garis ente nih sembarawut. Entah mana lurus, mana bengkok nih. Ente bisa senang kalau garis ini ente luruskan lagi. Ini garis ini dari Allah, macam mana mau diluruskan? Ya. Tapi ini bagian orang yang tidak senang begini, ini insya Allah tidak dihisap oleh Allah mereka. Tapi kalau orang yang senang seperti ini, dilihatnya ini akan meramal seperti ini. Karena ramalan makhluk itu tidak ada yang benar. Kalaupun benar kebetulan diberi, kecuali yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Toh itu yang diucapkan oleh Nabi suatu yang belum terjadi, itu pun karena memang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seorang Nabi dan Rasul, mau melalui mimpinya, melalui ilhamnya, atau melalui daripada wahyu yang diberikan oleh Allah. Ini khususiyat, kekhususan yang Allah berikan kepada Rasul, ya. Jadi udah, jangan melihat orang keburukan-keburukan, kita tidak tahu. Nah, kemudian tidak mengobati seseorang itu dengan sundutan api, ya. Ada suatu yang pengobatan pakai api itu dilarang oleh Nabi Muhammad itu, ya, itu dilarang. Ada orang yang melaksanakan akan hal itu. Ada lagi apa nih? Dianuknya api, dianuk gelas tuh. Ya, yukab tuh itu ada dalam hadis itu, sudutan api. Segala sesuatu yang berhubungan dengan ini apa pengobatan dari api itu ada sesuatu di dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian orang yang masuk surga ya, dengan tanpa hisab 70 tadi, mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Maka di sinilah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ghazali tentang derajat seseorang yang di dalam tawakalnya, berserahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selanjutnya kita akan lanjutkan masalah keutamaan tawakal. Apa keutamaan seseorang itu tawakal kepada Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Sampai di sini yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dirasa besar. Jadi saya membaca Al-Quran. Semua Al-Quran tentang peringatan dan teguran buat kita tentang azab Allah yang begitu pedihnya. Jadi pas kita baca Al-Quran itu malam itu saya mimpi itu bilang apa yang ibadah yang saya lakukan selama ini akan bangkrut karena dosa-dosa saya. Situ saya takut kepada Allah. Tapi saya hanya bisa bawa satu ya Allah dengan membawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya berkata kayak gitu. Akhirnya ya itulah pegang teguhlah. Apakah yang dalam mimpi saya itu masuk tawakal Allah? Saya Pak Ustaz. Masya Allah. Antum sudah mendapatkan suatu kenikmatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Membaca Al-Qur'an kemudian merasakan di dalam tubuhnya dari Al-Qur'an itu. Ini salah satu seorang yang mendapatkan keistimewaan diberikan oleh Allah. Ya. Al-Imam Ikrimah. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Ya. Beliau cintanya dengan Al-Qur'an. Cintanya dengan Quran luar biasa. Dan seorang penghafal Quran.
ketika beliau mengangkat Quran, tidak mau beliau seperti ini. Ya, walaupun kita biasa melaksanakannya, intinya tidak menjadikan Quran di bawah kaki, kan gitu. Ya, beliau tidak mau. Kalau beliau mengangkat Quran selalu begini. Ya, selalu begini beliau angkat Quran itu. Dan ketika beliau membaca Al-Quran, hadza kalamu rabbi, ketika diangkatnya, hadza kalamu rabbi, hadza kalamu rabbi, hadza kalamu rabbi, beliau menangis dan tidak jarang beliau pingsan. Kenapa? Artinya adalah ini adalah ucapan Tuhanku, ini adalah firman Tuhanku, ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu saja yang diulang-ulangi beliau, kemudian menangis dan pingsan. Memaknai dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, Al-Qur'an ini illam tabki fatabaku. Kalau tidak bisa nangis, pura-pura nangis. Dalam arti cari jalan kita nangis. Ya. Karena jalan daripada nangis itu sedikit demi sedikit titik iman di dalam tubuh kita ini akan timbul. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum iman. Kalau dibacakan ayat Allah maka bertambah. Ya. Bertambah iman mereka, bertambah iman mereka. Ya, ketika antum membaca Quran, carilah terindah dalam suara. Kalau nyanyi dangdutnya bagus kok Qurannya tidak dibaguskan. Ya, nyanyi dangdutnya luar biasa. Ya. Tapi begitu Al-Qur'annya tidak dibaguskan. Nyanyi India pandai, tapi Qur'annya kita singkirkan. Cari sesuatu yang dapat meresap dalam diri antum. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Yang antum pahami dari ayat yang udah dibacanya apa? Ar-Rahman. Terus yang paham apa lagi? 'Allamal Qur'an. Paham ya maknanya ya? Khalaqal insan 'allamahul bayan. 4 ayat ini antum paham. Udah 4 ayat ini fokuskan pada peresapan antum. Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih, ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, hamba bisa untuk menjadikan lidah ini menyebut dari setiap huruf, dari huruf-huruf Al-Quran ya Allah. Ya Allah, dengan kasih sayang-Mu, hamba dapat mata ini melihat daripada Al-Quran. Ya Allah, dengan kasih-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih di antara yang kasih yang ada di muka bumi ini, Kau berikan kesempatan, yang mungkin kesempatan ini tidak diberikan kepada hamba yang lain, yang mana di saat duduk ini hamba bisa untuk membaca Al-Quran ya Allah. Dari Ar-Rahman itu saja, itu dapat menggugah rasa yang ada dalam diri kita dan menanamkan keyakinan kita kepada Allah, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmati dalam bacaan Quran. Kalau Nabi Muhammad, beliau menikmati ketika yang berhubungan dengan umat beliau. Rasulullah itu ketika berhubungan dengan umat beliau. Nabi Muhammad satu malam beliau salat hanya menangis saja sampai mendekati waktu subuh, membaca satu ayat Allah Subhanahu wa taala. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika Kau azab mereka, mereka adalah hamba-Hamba-Mu ya Allah. Orang-orang yang tidak menyembah-Mu jangan diazab ya Allah, mereka hamba-Mu. Mereka yang tidak mendengarkan dari perkataanku, mereka hamba-Mu ya Allah. Tapi jika Engkau mengampunkan mereka, sesungguhnya Engkau ya maha perkasa, maha mulia lagi maha bijaksana ya Allah. Lihat kasih sayang Nabi Muhammad itu kepada hambanya. Jadi Rasulullah itu paling banyak tangisan beliau itu untuk umatnya. Sekarang umatnya pernah nangis untuk Rasulullah?
Pernah ada umat ini begitu mengucapkan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pernah tidak kita menangis dengan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad? Atau biasa saja? Atau lidah ini sama sekali tidak pernah salawat kepada Nabi? Na'udzubillah. Ya. Rasa ini membawa kita kepada suatu yang tertinggi dalam pada seorang yang kita cintai. Ketika cinta kita kepada Allah, membaca kalamullah, kita pun meresap, menikmati dari bacaan. Ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad, begitu disebut nama Rasulullah, maka tertanam dalam hati kita kecintaan dan kerinduan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Ini rasa di sini. Ya, maka bertambah dan bertambah. Ya. Kalau harapan dengan meninggal dalam kalimat la ilaha illallah, itu adalah harapan bagi setiap hamba-hamba Allah. Tidak ada yang harap. Subhanallah, ada satu orang kiai itu lupa namanya. Nyebutnya payah, orang Sumatera soalnya. Ya, dia ceramah. Ceramah. Semalam saya dikirimkan. Sampai beliau ceramah pada kematian. Ya, kematian. Beliau ceramah kematian husnul khatimah. Ya, kematian yang mengingat akan Allah dan Nabi Muhammad. Begitu sampai kepada contoh yang beliau berikan. Ya, la ilaha illallah, langsung meninggal. Sang penceramah ini langsung meninggal. Dan itu udah berapa kali terjadi. Ya. Udah berapa kali terjadi. Di Arab juga pernah ada, saya lihat videonya. Begitu dia menyebut la ilaha illallah, langsung meninggal. Ya. Ini saat-saat yang diinginkan bagi setiap umat Nabi Muhammad. Karena janji Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi ya min hadhihi dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir dari ucapan lidahnya di dunia ini dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka jaminan baginya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau la ilaha illallah memang harapan antum luar biasa. Luar biasa. Nah, dan adapun ketika suatu saat mungkin ya kita merasa ayat-ayat peringatan yang diberikan oleh Allah lalu ingat akan dosa kita, ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingin untuk membukakan pintu maghfirahnya. Satu orang yang telah membunuh 100 orang yang diceritakan Nabi Muhammad, tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu orang datang lagi bertanya, bagaimana dosa saya ini diampunkan Allah? Tidak diampunkan. Lalu begitu dia berjalan pulang, ternyata masuk dalam pikirannya, ya Allah, pada saat saya berdosa, pastilah Allah melihat saya apa tidak ya? Allah memperhatikan saya apa tidak ya? Balik lagi dia. Di saat balik bertanya lagi, ya Rasulullah, di saat saya berdosa, kira-kira Allah melihat dan memperhatikan saya apa enggak? Maka dijawab oleh beliau, iya, Allah memperhatikan. Menjerit, berteriak, pingsan sampai kemudian meninggal dunia. Dia membayangkan Allah memperhatikannya. Ini namanya, kalau di dalam tasawuf, maqamul muraqabah. Merasakan pengawasan Allah. Kalau di dalam hadis biasanya dimunculkan adalah tentang ihsan, yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat, maka yakin Allah melihat engkau. Di sini hadisnya tentang ihsan. Para ulama munculkan tentang hadis ihsan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari juga ada dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Selanjutnya,
Tadi saya sudah jelaskan tentang tahapan-tahapan di dalam tawakal. Tahapan-tahapan dalam tawakal. Ada seseorang yang tawakal kepada Allah dengan tingkatan yang tinggi tadi. Yang tinggi ini adalah kafah. Dia betul-betul menyeluruh bahwasanya dirinya hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan mempermudah dalam setiap langkahnya. Ya. Yang satu orang ini juga tawakal. Ya. Juga tawakal. Akan tetapi ketawakalannya ini ya tingkatannya tingkatan bawah. Ada saatnya dia itu tawakal, ada saatnya ketawakalannya itu hilang. Ya. Namanya tawakal ini tetap terdepan dulu ayuhal jamaah. Terdepan dulu baru ikhtiar. Ya. Kalau kita ikhtiar setelah tawakal, kalau tawakal kita depankan dulu, hasil dari ikhtiar itu tidak mengecewakan. Antum berdagang, buka dagangan, antum pegang dulu dengan tawakal, berserah diri kepada Allah. Dagangan itu ikhtiar. Begitu dagangan antum tidak laku, antum sadar, mungkin esok Allah akan menyiapkan rezeki bagi saya, bukan hari ini. Hari ini rezekinya si fulan. Ya gitu. Karena apa yang antum sadarkan, tawakal dulu. Sehingga mengingatkan bahwasanya jalan ikhtiar ini hanya suatu jalan untuk Allah memberi rezeki kepada hambanya. Tapi intinya Allah telah mempersiapkan rezeki belum tentu dari apa yang kita jadi suatu tempat hidup. Belum tentu menjadi tempat pekerjaan kita. Ya, rezeki itu tidak tahu jalannya. Ya. Allahu Akbar. Dari keluar dari masjid, pergi ke masjid, kita sholat, ya. Saya sering merasakan ini. Kita sholat, ya. Bahkan kawan-kawan dekat saya buka, ya Allah, ya, habis sholat zuhur tadi ada kasih duit, ya, saya tunjukkan. Habis itu habis sholat asar hanya ada lagi orang kasih duit. Untuk tujuan, lihatlah bagaimana Allah itu kalau memberikan rezeki kepada hamba itu tidak jauh jalannya itu. Tidak tahu. Ketika keluar rumah mana ada terfikir lain dengan kita keluar rumah. Ya Allah, mudah-mudahanlah solat kali ini ada orang ngasih duit. Lain. Batin ini memang Arab. Ya, memang Arab. Kalau antum lepaskan ini, ada saja jalan. Allah akan berikan antum rezeki. Ini suatu pekerjaan ini hanya suatu ikhtiar. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tentang kisah bagaimana Ibrahim bin Adham. Ya, ketika beliau mencari rezeki kemudian dijawab oleh Imam Shibli. Ini semuanya adalah suatu sarana saja. Adapun seseorang yang memberikan kepada kita rezeki itu Allah. Allah, tapi yakin gak? Ya. Nah, dan kadang memang tawakal ini tidak kafah, tidak menyeluruh, tidak keseluruhan, karena sebab mungkin ketidaksabaran antum untuk menerima hasil, gitu Pak. Tidak sabarnya. Kata tawakal datang udah seminggu dan nunggu belum nggak ada. Nah, ini sebenarnya jalan hilangkan tawakal. Orang tawakal itu tidak berkata-kata. Ya, contoh misalnya dia baca ayat Allah. Dia baca ayat Allah. Apa misalnya dalam ayat Allah, innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi ar-rizq wa'buduh, ya. Sungguhnya orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, dia tidak memiliki apa-apa bagi dirinya, rezeki pun tidak bisa diberikan kepada dia. Maka carilah rezeki yang di sisi Allah dan sembahlah Allah. Dia pun menyembah Allah. Allahu Akbar. Dia yakin udah. Sunnah dia laksanakan, doa, berzikir, meminta dia kepada Allah. Tahu-tahu ditunggunya sampai seminggu ni tak ada datang, 2 minggu tak ada datang. Saya kan pernah dianuk ni, dianuk orang lewat SMS dulu, zaman SMS. Saya tak tahu orangnya. Kalau ada di sini saya sudah maafkan. Ya, saya kata Ustaz, ya, doa kepada Allah tu dapat diterima, diselesaikan apa ada, sampai dia ngomong kata-kata yang tidak enak. Saya ni hutang 12 juta kata dia, tak ada lunas-lunas, meramput ya kata dia.
Habis saya dimaki-maki ya. Saat ini tidak boleh saya tidak boleh kita keras. Orang keras tu harus kita lawan dengan lembut. Ya. Al-ghadabu minan nar fa'atfihu bil ma'. Marah tu dari api, maka matikan dengan air. Kalau kita matikan dengan api kah, habis ada. Saya telpon berkali-kali, tak ada diangkat. Saya telpon berkali-kali, tak diangkat. Ya. Sekali habis itu saya SMS. Dah apa-apa angkat, sama sekali tidak marah dan tidak ada orang yang tahu. Nah, tapi setelah ini tahu ni. Tak ada orang yang tahu. Udah diangkatnya. Ada apa? Saya agak pusing Ustaz, mohon maaf benarlah. Saya ni agak pusing 12 juta hutang saya ni, orang sudah bertagih. Saya kebetulan waktu itu hutang pun 40 juta. Hutang beli rumah saya. Nah, saya bilang, tengok senyuman saya. Siapa pun yang saya tengok senyum kan? Ya Ustaz. Ini dalam senyuman 40 jutanya otak saya ni, hati saya. Tak ada pernah saya ngeluh dengan itu. No? Saya malah membuka kepada jamaah untuk yakin kepada Allah. Tak pernah saya ngomong, Assalamualaikum jamaah, tolong tak payah hutang saya. Tak pernah. Ada jamaah sini pernah saya pinta tanya. Pernah saya minta bayarkan hutang, tak ada. Kecuali pas pergi ke warung dijamin, iyalah. Ya. Dah mana? Oh ya Ustaz. Ya, habis itu didengar udah. InsyaAllah. Karena kenapa? Allah tu ketika tidak mengabulkan secara langsung, mungkin ada rahasia yang akan diberikan oleh Allah yang lebih. Para wali itu, jemaah, wali itu, kalau doanya dikabulkan, dia tu sawan gitu Pak. Kalau tiap dia berdoa itu diterima, dia sawan. Kalau kita setiap doa itu diterima, suka ke tidak? Suka. Wali tu, ya Allah, pak, ya Allah, pak, ya Allah, pak, sampai. Nangis dia. Nangis dia. Kenapa dia nangis? Dia langsung rasa takut. Dia takut ini, keinginan dia yang diterima ini, ternyata keinginan Allah lebih daripada yang ia minta. Keinginan Allah lebih dari minta. Dia minta, ya Allah, minta duit ya Allah 1 juta. Rupa Allah tu mau kasih dia 10 juta bah. Cuma minta dulu. Sebelum 1 juta, rupa ente perlu 1 juta. Juta yang dikasih. Padahal Allah nyiapkan 10 juta. Ya. Ini yang dikhawatirkan para wali Allah ini. Permintaan dia tidak sesuai dengan keinginan Allah. Dan ternyata keinginan Allah persiapkan itu lebih dari apa yang ia minta. Maka disinilah menyadarkan kepada kita tentang kalau andai kata sesuatu perjalanan yang kita inginkan belum dikabulkan oleh Allah, bukan berarti Allah itu tidak mengabulkan hambanya. Bukan berarti Allah itu tidak sayang. Mungkin Allah memberikan dengan sesuatu yang tidak nampak kepada antum. Buktinya apa? Antum sehat, istri sehat, anak-anak sehat. Ini bukan menjadi sesuatu yang terbentuk dalam materi, tapi ini sudah dapat diberikan oleh Allah kalau dihitung dengan materi melebihi daripada jumlah yang antum miliki. Ya, maka puaslah dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Sesungguhnya kekayaan seseorang tidak terukur dengan besarnya apa yang ia miliki, tapi kekayaan seseorang terukur dengan puasnya apa yang diberikan oleh Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi anak-anak kita, Allah berkahi setiap langkah kita, Allah berkahi umur kita, dan mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, dosa kedua orang tua kita dalam kubur mereka. Mudah-mudahan Allah berikan yang masih hidup dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan keberkahan daripada ta'lim Allah pertemukan kita bersama Sayyidina Muhammad. Allah berikan kepada kita syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan keberkahan daripada ta'lim ini Allah jadikan anak keturunan kita orang yang saleh dan salihah, orang yang alim dan alimah, orang-orang yang berakhlak. Kama ja'alallahu dzurriyyata nabiyina Ibrahim alaihi salam wa ja'alallahu dzurriyyata nabiyina Ismail wa Ishaqa alaihi salam wa ja'alallahu dzurriyyata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Maulana ya Mujib ya hadiran la yaghib, توسلنا إليك بالحبيب صلى الله عليه وسلم فاقض حاجاتنا غريب. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم
ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا